Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan materi tentang pembebasan Irian Barat, devaluasi rupiah pada zaman Orde Lama, dan kemerosotan ekonomi. Nama saya Munasyantan Lestari, absen 29. Latar belakang masalah Irian Barat. Pada awalnya Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada RI, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara RI dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai 1963. Dalam sidang BPU PKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI. Sehingga berkobarlah perang kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan, karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintahan Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Melalui diplomasi, pemerintah RI saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Diplomasi dengan pihak Belanda. Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB, permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu, setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia, semestinya akhir 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia, namun sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus, sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan. Pada masa demokrasi liberal pun, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke wilayah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukan Belanda. Seperti pada kabinet Nasir, Sukiman, Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Burhanuddin Harahap. Dan pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet, diadakan sebuah pertemuan di antara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung dan Menteri Luar Negeri Belanda Luns di kota Den Haag, Belanda. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang pengembalian Irian Barat. Diplomasi melalui sidang di PBB. Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun, sayangnya hingga Desember 1957, usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif, sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan seperti peserta sidang. Nama saya Cynthia Bunga, absen 8. Upaya pembebasan Irian Barat pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Pemerintahan tersebut dibentuk oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo pada hari kemerdekaan ke-11, yaitu 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia.
Daerah yang masuk ke dalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih di bawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat pemerintahnya berada di Soasio Tidore, Maluku, yang diumumkan pada 23 September 1956. Selain perjuangan dengan menggunakan jalur politik, perjuangan pembebasan Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Cara lain tersebut ialah melalui ekonomi, bukan dengan perang senjata. Pada 18 November 1957, digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dengan aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh yang bekerja pada perusahaan milik Belanda pada 2 Desember 1957. Hal tersebut hanya permulaan. Setelah itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik berbagai perusahaan Belanda. Tadinya penyitaan tersebut hanya spontan dilakukan, namun kemudian pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958. Perusahaan milik Belanda yang disita pemerintah Indonesia antara lain Nederlands Handelsmaatschappij, kemudian berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, Perkapalan, Perusahaan Listrik Philips, dan Perusahaan Perkebunan. Demi mendukung gerakan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme, juga menguatkan persatuan rakyat Indonesia, maka dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada 10 Februari 1958. Setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan, akhirnya dengan semangat untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat, pemerintah pun mencari upaya lain. Upaya tersebut ialah perjuangan dengan senjata, di antaranya yaitu Operasi Trikora. Belanda yang menyatakan jika wilayah Irian Barat termasuk ke dalam wilayah Belanda dan menjadi bagian dari Netherlands, dan Belanda menyebut Irian Barat dengan Netherlands New Guinea. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya digunakan cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dengan membeli dari negara Uni Soviet. Dan juga dukungan politik dari beberapa negara, India, Pakistan, Australia, Thailand, Inggris, Jerman, dan juga Perancis. Belanda pun juga mengantisipasi serangan dari Indonesia. Sekitar April 1961, dibentuk Dewan Papua oleh Belanda yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan beberapa langkah berikut, menjadikan Papua negara boneka yang memiliki bendera serta lagu kebangsaan sendiri, mendatangkan kapal induk Karel Doorman yang merupakan perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian, menambahkan pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat. Karena hal tersebut, konflik bersenjata menjadi sangat sulit untuk dikelakkan lagi. Menanggapi hal tersebut, pada 19 Desember 1961 diadakan rapat umum di Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Soekarno pun merencanakan sebuah Tri Komando Rakyat atau disingkat Trikora. Isi Trikora tersebut ialah gagalkan upaya pembentukan negara Papua, mengibarkan bendera pusaka merah putih di tanah Irian Barat, bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Nama saya Muhammad Faromzi, absen 25. Operasi Komando Mandala. Menindaklanjuti dari rancangan operasi Trikora tersebut, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi ABRI kemudian membentuk sebuah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada saat itu, Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Kepala Komando Mandala yang resmi dibentuk pada 1 Januari 1962. Komando Mandala bermarkas di Makassar dan memiliki tugas untuk melaksanakan Trikora demi membebaskan Irian Barat. Berikut langkah-langkah yang diambil diantaranya: 1. Merencanakan operasi militer. 2. Mempersiapkan operasi militer. 3. Melaksanakan operasi militer.
4. Mengobservasi situasi dan juga kondisi militer di wilayah Irian Barat. Pada Maret hingga Agustus 1962, persiapan dimulai dengan melakukan pendaratan pasukan yang terdiri dari anggota ABRI, juga sukarelawan dari laut dan udara. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan operasi militer di wilayah Irian Barat. Komando Mandala telah melakukan tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat. 1. Operasi Banteng di Kaimana dan Fakfak. 2. Operasi Serigala di Teminabuan dan juga di Sorong. 4. Operasi Naga di Merauke. 5. Operasi Jatayu di Sorong, Merauke, dan juga Kaimana. Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut Aru pada 15 Januari 1962 yang dilakukan oleh pihak Belanda. Saat kapal perang milik Angkatan Laut Republik Indonesia berjenis motor torpedo Boot MTB, Macan Tutul yang sedang berpatroli di wilayah Laut Aru diserang secara terus-menerus dan menyebabkan kapal tersebut terbakar dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan hingga pasukan Indonesia berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Irian Barat. Upaya penyelesaian konflik. Mendapat serangan dari pihak Indonesia, Belanda mulai kewalahan dan merasa sedikit khawatir. Hal tersebut tak luput dari pengamatan dunia internasional dan lantas segera beraksi dengan mendesak diadakannya perundingan damai, yang kemudian disetujui oleh pihak Belanda. Kemudian, Dewan PBB mengutus Ellsworth Bunker, diplomat asal Amerika Serikat, untuk menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Berikut beberapa pokok isi kesepakatan tersebut. 1. Irian Barat akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui Dewan PBB yang akan mendirikan UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, sebagai pemerintahan sementara PBB di Irian Barat. 2. Memberi kebebasan untuk rakyat Irian Barat dalam menentukan pendapat mengenai kedudukan Irian Barat. Pokok usulan tersebut yang kemudian dikenal dengan Rencana Bunker. Berdasarkan rencana tersebut, pada 15 Agustus 1962, dicapainya sebuah kesepakatan di antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang diadakan di kota New York, yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dan Menteri Luar Negeri Belanda Van Rijn. Dengan begitu, perjanjian ini terkenal dengan sebutan Perjanjian New York. Berikut pokok dari Perjanjian New York diantaranya. 1. Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober 1962, yang kemudian bendera milik Belanda diturunkan dan diganti bendera PBB. 2. Tentara Indonesia yang masih berada di Irian Barat tetap berada di Irian Barat dan berada di bawah pengawasan UNTEA. 3. Pasukan militer Belanda harus segera ditarik dan dipulangkan kembali ke Belanda. 4. Bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun dikibarkan di tanah Irian Barat, berada di sebelah bendera PBB sejak 31 Desember 1962. 5. Pemerintahan Irian Barat yang berada di bawah pengawasan UNTEA akan diserahkan pada pemerintah Indonesia paling lambat 1 Mei 1963. Nama saya Diandra Widowati, absen 11. Devaluasi adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Tujuan devaluasi mata uang yaitu 1. Untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi jumlah impor. 2. Untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. 3. Mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Dampak devaluasi terhadap ekspor impor perdagangan internasional adalah bidang yang memiliki hubungan paling dekat dengan nilai mata uang. Penurunan atau kenaikan nilai mata uang suatu negara akan berdampak pada volume ekspor dan impor yang kecil. Dampak devaluasi pada bisnis ekspor dan impor adalah 1. Volume impor berkurang. 2. Peningkatan volume ekspor. 3. Barang lokal semakin kompetitif. 4. Devisa meningkat. Contoh devaluasi di Indonesia yaitu 1. Kebijakan devaluasi pada tanggal 30 Maret 1950. 2. Kebijakan devaluasi pada tanggal 24 Agustus 1959. Devaluasi RI yang pertama itu ada devaluasi RI yang terjadi pada tanggal 15 November 1978, merupakan devaluasi kedua di masa pemerintah Orde Baru. Yang kedua, devaluasi 1973 tidak lepas dari
kebijakan nilai tukar yang dianut pemerintah Indonesia. Selanjutnya, sistem kurs tetap dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Sejarah kelam resesi ekonomi Indonesia tahun 1998. Resesi adalah fenomena alamiah yang menimpa perekonomian. Resesi ekonomi artinya ditandai dengan kontraksi aktivitas ekonomi selama beberapa bulan setelah fase ekspansi. Indonesia sendiri pernah mengalami resesi ekonomi pada tahun 1998. Negara dengan populasi penduduk terbesar di ASEAN ini selama bertahun-tahun mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Tiba-tiba terjun ke jurang krisis ekonomi dengan pertumbuhan yang minus dalam sejarah resesi ekonomi Indonesia. Krisis tersebut bahkan sampai menjadi pemicu utama tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Dampak resesi ekonomi dilansir dari Harian Kompas 21 Desember 1998, krisis ekonomi 1998 dimulai sejak setahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus selama 6 bulan di tahun 1997 dan berikutnya masih minus di 9 bulan pertama tahun 1998. Pemerintah sampai harus meminta bantuan dana moneter internasional pada Oktober 1997. Krisis ekonomi di Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara. Banyak perusahaan bangkrut, ratusan perusahaan. Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an. Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat. Ini jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50% dari total penduduk. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolven atau notabene bangkrut. Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemusatan hubungan kerja. Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja pendapatan per kapita yang mencapai $1.155 per kapita tahun 1996 dan $1.088 per kapita tahun 1997, mencuat menjadi $610 per kapita tahun 1998 dan 2 dari 3 penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional. Dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4% pada kuartal ketiga 1997 dan 0% kuartal terakhir 1997. Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.